Cek. Selamat siang kawan-kawan buruh semuanya. Selamat siang kawan-kawan petani. Selamat siang kawan-kawan perempuan. Selamat siang kawan-kawan pemuda mahasiswa. Selamat siang rakyat Indonesia yang terus berlawan pada hari ini. May Day 2025 ini tentu akan menjadi catatan baru bagi kita. Kawan-kawan sekalian, kita gerakan buruh bersama rakyat May Day 2025 ini mengangkat tema besar yang menjadi persoalan mendasar yang ada di perburuhan, yang ada di pertanian, yang ada di kelautan, dan yang menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia. Apa tema besar kita pada hari ini? Kita gerakan buruh bersama rakyat mengangkat tema kapitalisme neoliberal adalah musuh bersama kelas pekerja. Kenapa kita mengangkat tema besar ini? Karena kapitalisme neoliberal adalah sistem ekonomi yang paling mendasar yang memiskinkan rakyat Indonesia. Kita juga membuat tuntutan-tuntutan turunan. Apa bentuk dari kapitalisme neoliberal yang ada di Indonesia? Kita bisa melihat di dalam perburuhan, hubungan kerja kontrak dan outsourcing adalah skema dari neoliberalisme untuk liberalisasi dalam bidang perburuhan. Upah murah adalah bagian dari skema dari kapitalisme neoliberal untuk memeras, untuk menghisap agar kapitalisme dapat keuntungan yang lebih besar. Sehingga tuntutan penghapusan kontrak outsourcing, upah yang layak tidak cukup kalau seandainya kita juga tidak mendorong negara ini untuk merubah sistemnya menjadi sistem yang lebih adil. Yang kedua, kita sama-sama tahu bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang dikaruniai kekayaan yang begitu besar dan melimpah ruah. Hampir semua kekayaan alam yang menjadi kebutuhan dasar bagi dunia ada di bumi Indonesia. Bisa kita sebut ada emas, ada batu bara, ada nikel, ada boksit, ada timah, ada uranium. Semua jenis tambang ada di bumi Indonesia. Selain alamnya yang kaya, tanahnya yang kaya, tanahnya juga subur. Semua jenis tumbuhan ada di Indonesia, ada di bumi tercinta ini. Tapi apakah kekayaan tersebut bisa dirasakan oleh rakyat? Apakah kekayaan yang melimpah tersebut bisa memakmurkan dan mensejahterakan rakyat? Jawabannya tentu tidak. Karena kekayaan yang begitu besar selama ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kapitalisme, kaum kapitalis inilah yang menguasai sumber-sumber daya alam dan kekayaan ini. Untuk itu, tuntutan kita yang kedua, negara harus berani mengambil alih 51% saham, terutama untuk sektor ekstraktif, menjadi milik negara, menjadi milik bangsa Indonesia. Karena itulah yang tertuang di dalam konstitusi kita, pasal 33. Yang ketiga, kita juga menuntut
bagaimana pajak harusnya diterapkan kepada orang-orang kaya. Selama ini negara atau APBN kita ditopang pendapatannya dari pajak. Yang membayar pajak adalah buruh, petani, nelayan, rakyat miskin. Seharusnya negara menjalankan pajak kekayaan. Orang kaya harusnya mendapatkan pajak lebih besar atau pajak progresif. Itulah yang harus dilakukan oleh negara, pajak bagi orang kaya. Yang keempat, kita juga menuntut negara harus kembali menjadi pelayan bagi rakyatnya. Negara harus memfasilitasi kebutuhan dasar rakyatnya. Jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, hak-hak dasar rakyat harus menjadi tanggung jawab negara. Kalau saja kekayaan alam kita ini bisa masuk menjadi masuk ke dalam kas negara, pajak orang kaya masuk ke dalam kas negara, tugasnya negara mendistribusikan kekayaan tersebut dalam bentuk jaminan-jaminan sosial. Tentu tuntutan-tuntutan yang lain berkaitan dengan perburuan juga kita suarakan. Tapi May Day kali ini kaum buruh dan rakyat harus mulai sadar bahwa tanpa menyelesaikan persoalan yang paling fundamental, bangsa ini tidak akan pernah maju. Bangsa ini terus akan terkebelakang dan rakyat akan selalu dimiskinkan. Oke kawan-kawan, mungkin cukup. Nafas saya sesak, saya capek. Terima kasih kawan-kawan Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang hari ini tetap solid, tetap kompak, dan saling bersolidaritas satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.